AHY diskak netizen tika banggakan pembangunan era SBY, ditulis oleh Kang Daniel dari siwak.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada yang mengatakan misal zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak, ucap AHY dalam Rapimnas Demokrat di JCC Jakarta Pusat, Kamis 15 September 2022. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 90% tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Jelas AHY. Ya kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Tapi kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu ucapnya. Itulah cuplikan pernyataan AHY pada saat Rapimnas Demokrat yang diselenggarakan di JCC Jakarta Pusat pada hari Kamis 15 September 2022. Saat itu AHY membanggakan pencapaian pembangunan infrastruktur pada pemerintahan SBY yang katanya mencapai 70-80%. Bahkan ada sudah mencapai 90% dan tinggal gunting pita saja. Namun tidak ada apresiasi sama sekali kepada SBY, bahkan tidak ada ucapan terima kasih. Kita bisa memaklumi pernyataan dari AHY ini, karena bagaimanapun juga Partai Demokrat perlu sesuatu untuk dibanggakan. Apalagi pada saat ini, elektabilitas Partai Demokrat semakin nyungsep. Jadi perlu sesuatu untuk membalikan keadaan. Jika segala cara sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, ya mau tak mau harus membanggakan kinerja SBY, walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan klaim dari AHY. Siapapun tahu jika pembangunan infrastruktur zaman SBY banyak yang mangkraknya daripada yang berhasil diselesaikan. Contohnya proyek Hambalang yang penuh dengan korupsi dan akhirnya menjadi sebuah proyek yang terbengkalai serta menjadikan Hambalang sebagai sebuah monumen peringatan akan kegagalan pemerintahan SBY. Dan saat itu dengan bangganya AHY mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur sekarang adalah hasil kerja dari pemerintahan SBY dan pemerintahan sekarang hanya tinggal gunting pita saja. Namun semua orang juga tahu bahwa klaim dari AHY ini hanya sebuah halusinasi yang tidak mendasar. Memang Presiden Jokowi banyak menyelesaikan proyek-proyek yang belum diselesaikan oleh SBY. Itu bukan berarti Presiden Jokowi hanya menggunting pita dari hasil kerja SBY. Tetapi Presiden Jokowi meneruskan bahkan mengerjakan proyek-proyek yang terbengkalai yang ditanggalkan oleh SBY. Seharusnya bukan Presiden Jokowi yang harus berterima kasih kepada SBY, tetapi SBY lah yang harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah menyelesaikan proyek-proyek mangkrak di zaman SBY. Dari komentar-komentar netizen di salah satu media online, kita sudah tahu apakah masyarakat percaya atau tidak terhadap klaim AHY yang menyatakan bahwa infrastruktur sekarang adalah 70-80% adalah kerja dari SBY. Hambalang mangkrak adalah cermin kualitas SBY, tulis CSS. Omongan anak gak punya rasa malu, tulis IS. Hambalang dan rusun di Bekasi sampai sekarang belum ada yang mengguntingnya, mangkrak karena korupsi, kata Rah. Setidaknya berpikir dulu sebelum bicara. Saya jadi berpikir juga dan membayangkan pembangunan mana yang 80% dan 70% dibangun SBY, kemudian sisa pembangunannya dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Berikan penjelasan sesuai fakta dan gambaran supaya masyarakat tahu semua kalau bicara Anda benar adanya, kata Amin. Zaman SBY ada pembangunan apa ya? Gak pernah lihat tuh, gak pernah dengar selain Candi Hambalang, kata Ho. Ya Allah, semakin menunjukkan ketidakdewasaannya dalam berpolitik. Lagian yang tinggal gunting pita proyek apa? Sama aja bohong kalau ide atau niat doang tapi gak dikerjakan alias mangkrak. Tahu gak kenapa? Karena realisasi butuh biaya. Sedangkan zaman bapak lo APBN sayang kalau dipakai ngebangun, kalau gak bisa dikorup kayak Hambalang. Makanya mangkrak semua. Kataan. Kayaknya gak ada komentar netizen yang membela AHY ya. Semua mempertanyakan klaim AHY itu dari mana. Jangan asal klaim kalau tidak bisa membuktikannya. Bukan begitu kura-kura? Bagaimana menurut Anda?
pukul. Mahasiswa mengalah hancur. Hanya di era kepresidenan Jokowi yang demo malah dikejar rame-rame warganya sendiri. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Diduga melakukan aksi demo di saat rombongan presiden melintas di jalan, seorang mahasiswa ini babak belur dihajar oleh ratusan warga yang sedang menanti kehadiran Presiden Joko Widodo di Kota Tua. Warga marah karena pemuda yang belum diketahui identitasnya tersebut terindikasi hendak melakukan aksi demonstrasi. Peristiwa pengeroyokan warga terhadap seorang mahasiswa dari sebuah organisasi kemahasiswaan tersebut terjadi saat Presiden Jokowi bersama rombongannya hendak melintas di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menuju Kota Tua. Rekaman video saat ratusan warga mengeroyok seorang mahasiswa itu viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, sejumlah aparat kepolisian dibantu Satpol PP harus berjibaku di tengah warga yang marah untuk dapat menyelamatkan mahasiswa tersebut. Warga yang sudah sekian lama menanti kehadiran Presiden Jokowi di Kepulauan Kei tersebut tidak terima ada aksi demonstrasi. Peristiwa pengeroyokan oleh warga ini terjadi di Kompleks Kiom, Kota Tua. Setelah berhasil diselamatkan dari amukan warga, mahasiswa yang sudah dalam kondisi babak belur tersebut langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian. Mahasiswa tersebut juga terlihat memakai gordon organisasi mahasiswa ekstra kampus. Sebaliknya, seperti diketahui, ada warga Maluku Tenggara antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara pada Kamis 15 September 2022. Saking antusiasnya, seorang remaja sampai meminta tanda tangan Jokowi. Remaja tersebut terlihat menitikkan air mata ketika menyodorkan secari kertas dan ballpoint kepada Jokowi. Dalam kunjungannya ke Pasar Langgur, Jokowi meninjau sekaligus memberikan bantuan sosial kepada para penerima manfaat yang ada di pasar tersebut. Kedatangan Jokowi pun disambut oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun, dan Ibu Eva Elia Hanubun, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja M. Arsyad Jab Kenyanan, serta Kepala PD Pasar Langgur, Kaspres Hanarwa Danubun. Masyarakat tampak antusias menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana di sepanjang jalan sekitar Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Sesekali mereka meneriakkan nama Presiden Jokowi. Pak Jokowi, Pak Jokowi, teriak masyarakat. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan ke pasar pagi ini, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemudian ada pula dalam kunjungannya ke Pasar Langgur, Jokowi tiba-tiba dihampiri oleh seorang anak kecil perempuan yang kemudian memeluknya. Bocah yang membawa bendera merah putih itu menghampiri Presiden Jokowi yang tengah berjalan didampingi Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun. Setibanya di hadapan Presiden Jokowi, bocah tersebut langsung memeluknya. Pelukan bocah kecil itu pun langsung disambut oleh Presiden Jokowi. Bocah tersebut lantas digendong oleh Bupati Taher dan langsung melafalkan Pancasila. Bagaimana menurut Anda?